Shalom, damai di hati, bersama saya jumpa kasih lagi di program acara Rema in Minute. Dan puji Tuhan, saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apapun keadaan yang kita alami saat ini, sungguh kita tetap harus berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana satu sosok Alkitab yang bernama Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang sangat terkenal. Terkenal ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk memberitakan di kota Niniwe agar segera mengalami pertobatan, menyesali dosa, tetapi Yunus enggan dan lari dari tugas tanggung jawab tersebut. Yunus malah pergi ke Yafo. Di sana ia mencari kapal, ia menumpang kapal yang menuju ke Tarsis. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa karena dosa satu orang saja yaitu Yunus, maka kapal dan seisi penumpangnya hampir tenggelam. Dan singkat cerita, akhirnya dibuanglah undi dan Yunus yang kena. Maka akhirnya ia harus dibuang ke laut dan kemudian ia harus ditelan oleh ikan besar dan ada di perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian terjadilah mujizat pertolongan Allah dan Yunus dimuntahkan ke darat. Dari kisah ini, mari kita belajar tentang beberapa hal penting. Yang pertama yaitu bagaimana kehidupan kita untuk selalu ada dalam kesiapan panggilan pelayanan yang Tuhan beri. Banyak kali di antara kita ketika dalam tanggung jawab pelayanan, kita merasa enggan atau bahkan kita merasa rendah diri, kita merasa tidak mampu. Pada ketika Tuhan memilih dan menetapkan kita, itu berarti Tuhan tahu kita mampu, bahkan Tuhan akan mempersiapkan kita. Bukan hanya di bidang pelayanan, tapi juga di bidang apa saja. Ketika Tuhan berkehendak kita pergi melangkah untuk melakukan tanggung jawab tersebut, maka lakukanlah karena Tuhan akan menyertai, akan memperlengkapi, dan akan memberkati kita. Hal yang kedua, selain kesiapan untuk menjawab panggilan Tuhan, maka kita belajar tentang kuasa doa yang penuh mujizat yang terus Yunus lakukan ketika ia ada di dalam perut ikan. Apapun masalah Anda saat ini, Anda sedang bergumul di tengah pandemi COVID-19, Anda sedang bergumul dengan pergumulan apa saja, pergumulan sakit, pergumulan perekonomian, pergumulan duka cita, pergumulan apa saja, ternyata sepertinya tidak sebanding dengan pergumulan Yunus. Di tengah-tengah suasana ia sedang berada di dalam perut ikan besar. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Manado pendeta mau katakan begini, di tengah pergumulan kita saat ini, orang masih berdoa, ya, orang masih ada di kamar yang nyaman, masih ada di rumah yang nyaman, masih ada dalam kendaraan yang nyaman. Tapi Yunus, dia berdoa nyanda di tengah suasana yang aman. Tapi Yunus berdoa di tengah-tengah suasana yang sungguh luar biasa mencekam. Coba saudara bayangkan, ada dalam perut ikan, di situ pasti penuh air, di situ pasti berbau amis, berbau anyir. Orang bilang di situ pasti dipenuhi dengan ikan-ikan kecil yang dimakan oleh ikan besar ini. Di situ pasti dipenuhi dengan ada rumput laut, ada kangkung mungkin, ya, ada berbagai bentuk benda-benda yang dimakan oleh ikan besar ini. Dan saudara tahu, sesuatu yang masuk di ikan ini ketika ia masuk dari depan, maka ketika akan keluar baik dari depan atau dari belakang, dari mulut atau dari anus, pasti sudah dalam keadaan mati, ya. Apalagi kalau keluar lewat belakang, masuk Yunus, tidak mungkin keluar Yunus lagi. Tapi kemudian ketika pun dimuntahkan, pastinya hampir 100% itu sudah tidak bernyawa lagi. Apalagi ini jumlah harinya bukan hanya 1 hari saja, ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, di tengah suasana mencekam, Yunus mampu untuk berdoa. Yunus tidak pasrah,
Yunus tidak menyerah, tapi ia memasrahkan penuh kepada Tuhan, dan Tuhan buat mujizat. Kalau kita melihat di Yunus pasal 2, bagaimana ketika Yunus berdoa, di sana ada unsur pengakuan dosa. Jadi Yunus ada babak sombayang, mari Yunus tetap menyesali atas dosa yang ia buat. Sebab itu untuk mendapatkan jalan keselamatan, jalan berkat yang tidak bisa untuk kita sepelekan adalah pengakuan dosa yang sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, di sana Yunus menyampaikan doanya pada Tuhan. Dan yang ketiga, di Yunus pasal 2, kesaksian, Yunus tetap mengucap syukur. Ada di ayatnya yang ke-10 kalau kita lihat, aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, di tengah kehidupan kita saat ini, di tengah pergumulan yang tadi pendeta katakan, apakah kita tetap mampu bisa mengucap syukur seperti Yunus? Apakah kita tetap mampu untuk benar-benar menyesali setiap perbuatan dosa dan kesalahan kita? Nah, ketika Yunus berdoa di tengah kemustahilan ini, dia mengaku dan menyesali dosa bukan hanya dari bibir mulut tapi hatinya, tapi juga menyesali untuk tidak melakukannya lagi, dan dia tetap mengucap syukur. Maka akhirnya dimuntahkanlah ia, dan lihat, dia tidak dimuntahkan di tengah lautan, tapi Yunus dimuntahkan ikan itu ke darat. Coba saudara-saudara bayangkan, kalau rencana Tuhan tidak indah, ketika Yunus dimuntahkan, kong dia ada di tengah-tengah lautan, maka betul dia nak mati di dalam perut ikan, mungkin dia mati malah miseh, ya, karena apa yang kita pikirkan tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Ikan besar itu memuntahkan ia ke darat. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita, bagaimana ketika kita mampu untuk tetap berdoa, kita tetap mampu bersyukur, kita tetap mampu untuk percaya Tuhan sanggup menolong. Maka ketika akhirnya Yunus pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan yang asalnya dari Tuhan, pengampunan akan Tuhan berikan, maka luar biasa. Kota Niniwe itu bertobat, bukan hanya itu, tapi ternyata satu kapal itu juga bertobat. Karena apa? Mereka melihat keagungan Allah, kedahsyatan Allah, dan luar biasanya Allah. Selamat untuk berdoa di tengah kemustahilan. Jawaban Tuhan sampai dengan kini masih ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin.